Pemirsa, sejumlah menteri kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat pada 16 hingga 23 April 2025 untuk menjalankan misi negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 32%. Pemerintah akan menyampaikan sejumlah tawaran kepada pemerintahan Donald Trump untuk menderegulasi kebijakan ekspor-impor, kemudahan investasi perusahaan Indonesia ke Amerika Serikat maupun sebaliknya, serta menyimbangkan defisit neraca perdagangan dengan menargetkan tambahan impor dari Amerika Serikat senilai 18 hingga 19 miliar US dollar. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia APPDI, Teguh Budiana. Selamat malam, Pak Teguh. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya. Ya, dan saya juga akan menyapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Teguh Budiana, Tauhid Ahmad maksud saya, ekonom Indef. Selamat malam Mas Tauhid. Selamat malam Mbak Tasya, apa kabar? Baik, terima kasih. Semoga kabar baik juga ya Mas Tauhid. Ya, alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah itu hari ini Pak Menlu juga akan berangkat ke Washington DC. Kemudian besok saya dan Bu Mari akan berangkat. Dan selain dengan Pak Thomas Yuwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat. Demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan. Jadi seluruh isu kita akan jawab. Dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan import yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar. Nah, oleh karena itu secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya dan secara teknis juga Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan invest di Amerika. Sehingga seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Iya, pemirsa, sebelum kita membahas mengenai masalah pengiriman misi delegasi untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, saya akan ke Mas Tauhid dulu untuk bicara soal bagaimana seminggu kemarin kita menghadapi akrobat yang cukup mengejutkan dunia. 2 April Trump mengumumkan kenaikan tarif dan mengindikasikan tidak akan goyah, tidak akan berunding. Tapi kemudian tidak sampai 1 minggu, itu semua berubah dan dibatalkan untuk sebagian besar. Apa catatan Anda, Mas Tauhid? Yang pertama ini memang strategi Trump ya untuk melakukan high call ya terhadap tarif yang tinggi ke semua negara termasuk China sampai beberapa putaran begitu ya. Kita mungkin baru 1 putaran, 2 putaran, yang pertama 32%, baru 10%. Ini menandakan bahwa memang upaya ini diperoleh melalui bagaimana masing-masing negara melakukan proses pendekatan untuk negosiasi. Negara-negara di luar China rata-rata memang melakukan upaya negosiasi ya, kecuali China dan juga Kanada itu masih melakukan upaya retaliasi. Saya kira memang dengan sinyalemen ini dan permintaan Amerika, ada yang kita harus melihat ya potensi-potensi yang kemungkinan memiliki dampak luar biasa ke Indonesia secara signifikan, tapi sebenarnya ada yang kemudian perlu kita bergain begitu. Kalau kita lihat dampaknya di beberapa kajian yang sudah muncul, report termasuk juga Indef melakukan, sebenarnya dampaknya tidak pada level ya, berada pada level intermediate gitu. Kita hitung di Indef sendiri sekitar ya minus 0,05% dampaknya ke ke pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi memang ada beberapa sektor kalau kita 3-20% ataupun produk yang mengalami penurunan, tetapi juga ada peluang karena negara lain juga kena tarif, ada yang juga mengalami potensi peningkatan karena ada limpahan katakanlah permintaan dari negara kita yang disebabkan oleh perbedaan tarif kita dengan negara-negara lain ya. Misalnya ketika Cina katakanlah tarifnya tinggi, maka produk sejenis misalnya bisa disiapkan oleh Amerika. Nah, ketika ada proses katakanlah sekarang 90 hari, maka sebenarnya kita harus hati-hati ya.
untuk melakukan proses negosiasi, tidak terlalu terburu-buru begitu untuk melakukan dan melihat sebenarnya deregulasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah Amerika tidak sepatutnya kita terima semua begitu. Harus dilihat, dipetakan, dikaji dan kemungkinan dampak terburuk ya. Jangan sampai karena kita katakanlah kehilangan 18 miliar dolar US dollar ya, tetapi kita harus menyerahkan banyak hal yang kemudian kita dampak ekonomi jauh lebih berat. Nah, itu yang saya kira harus dipersiapkan secara matang ya. Dan mana yang kemudian boleh dan tidak, karena tadi berdampak ke pelaku UMKM, berdampak ke petani, ke saluran perdagangan yang sekarang sudah eksis di kita. Saya kira poin penting itu. Yang kedua adalah karena masih ada waktu 90 hari proses ini, maka saya kira perlu ada urun rembuk dengan berbagai pihak ya, sebagai pihak-pihak yang sebenarnya ya punya kontribusi penting mempertahankan katakanlah ekosistem dari produk-produk itu di kita ya. Apakah produk pertanian, produk industri maupun yang lain yang juga perlu diajak bicara oleh pemerintah ya. Jangan sampai proses negosiasi ini kemudian justru in long term justru merugikan kita jauh lebih besar ketimbang kita kehilangan 18 miliar US dollar. Ya, saya kira ini yang kemudian penting begitu. Baik. Dan terakhir saya kira penting juga untuk diajak kemudian ya petanya mana kemudian yang kemungkinan sebenarnya ketika 10%, mana yang bisa kita negosiasikan memang 10%, tapi mana yang kemudian juga bisa kita turunkan lagi begitu. Baik, oke. Saya beralih dulu ke Pak Teguh untuk bicara apa yang dirasakan oleh pengusaha, khususnya mungkin Bapak bicara untuk urusan daging ya Pak, dalam seminggu kemarin. Begini, daging itu adalah komoditas yang kebetulan kita itu lebih mengimpor, kita tidak mengekspor. Sehingga sebenarnya kalau toh ada kenaikan tarif itu ya mungkin tidak ada efek ya, karena kita adalah impor. Impor dari Amerika. Dan bahkan kalau saya dapat katakan untuk beberapa waktu ini mungkin defisit kita, defisit Amerika lebih besar. Karena impor daging sementara ditangguhkan, impor daging sapi ya. Bukan alasan, tapi karena pertimbangan dari tidak memenuhi syarat halal. Sehingga sementara ini memang belum ada. Dan impor kita tiap tahun ya, data 2023 itu hanya 12.000 ton, kecil. Kita bandingkan kita impor dari Australia, dari Brasil. Jadi Anda mau mengatakan sebenarnya hubungan dengan Amerika Serikat tidak terlalu ada pengaruhnya? Ya untuk daging memang justru yang menjadi masalah karena masalah non tarif. Ini kan karena kita mengimpor dari Amerika. Nah kalau ketika kemudian ada wacana kita akan membuka keran impor dan kemudian meniadakan kuota, akan seperti apa kira-kira dampaknya Pak? Ya sebenarnya soal kuota ini sebenarnya kebijakan yang sangat bagus ya dari Presiden Prabowo Subianto. Kita kan sudah masuk anggota WTO ya. Soal kuota ini misalnya harusnya sudah barang yang out of date lah ya. Tapi kalau misalnya itu dengan negosiasi besok Amerika meminta kita membuka impor lebih banyak lagi misalnya daging. Tadi persyaratan masalah halal tadi. Itu yang akan menjadi hal yang sangat teknis. Tapi kalau misalnya dibuka ya silakan karena sebenarnya tapi kalau bisa mungkin bea masuk Indonesia sekarang 5%. Mungkin menjadi 0%, tentu akan lebih merangsang para pelaku usaha untuk mengimpor dari Amerika Serikat. Jadi ini saya kira hambatannya kalau kita akan membuka peluang impor dari Amerika, maka adalah yang harus diselesaikan aspek-aspek teknis ya, karena soal halal. Soal halal ya, itu yang kemudian jadi catatan. Saya kembali lagi ke Mas Tauhid sekarang. Mas Tauhid kan ada kemarin itu ada 20 komoditas tarif yang kemudian dikembalikan seperti 5 April ya Mas, dengan BMI 10 hingga 20%. Kemudian dalam komoditas itu setidaknya ada 3 andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yaitu diantaranya 2 produk alas kaki, kemudian ada tekstil dan ada juga minyak sawit. Apa catatan Anda untuk produk-produk ini? Ya, kalau kita dengan alas kaki kemudian tekstil, ya bersaing kita itu dengan China maupun dengan negara lain ya, termasuk juga Vietnam ya, juga elektronik begitu. Nah, ketika tarif kita lebih tinggi, pada dasarnya
mereka juga bisa mengambil pasar dari kita, bisa direbut begitu ya. Tetapi ketika kita sekarang menjadi 10% sebenarnya equal sama dengan negara lain ya. Bahkan kita bisa mengambil potensi dari China begitu ya. Nah, problemnya kalau menurut saya punya potensi plus dan minusnya gitu. Jadi ketika sekarang Vietnam katakanlah 10% dan mereka banyak melakukan nanti proses katakanlah masuknya barang China melalui Vietnam ke pasar Amerika begitu, itu akan menyerbu begitu. Kita akan kalah saing ketika sekarang realokasi Vietnam akan menjadi realokasi industri-industri yang selama ini katakanlah menjadi domainnya China. Saya kira itu yang kemudian menjadi ancaman. Kalau CPO misalnya saya kira agak lebih beruntung begitu ya. Kalaupun ada kenaikan tarif dan sebagainya, kita sebagai produsen terbesar, persaingan kita adalah Malaysia gitu. Sebelumnya memang tarif kita lebih tinggi ya, kena katakanlah 32, sementara Malaysia 24 begitu. Ketika katakanlah tarif kita lebih tinggi dan lebih mahal, logikanya mereka akan mencari barang lain yang lebih murah, katakanlah dari Malaysia. Problemnya adalah supply dari Malaysia itu relatif lebih terbatas dibandingkan kita. Jadi kalau untuk CPO masih relatif lebih baik begitu ya. Saya kira ini yang beberapa produk memang agak karakteristiknya sangat beragam dan berbeda tergantung posisi kita sebagai eksportir dunia, apakah posisi utama nomor 2 ataupun yang katakanlah tidak terlalu signifikan, yang kemudian mempengaruhi proses ke depan ekspor kita ke Amerika begitu. Nah, memang yang tadi saya mungkin menambahkan ya, ada resiko yang kemudian kita tanggung ketika deregulasi untuk membuka keran impor ya. Tadi katakanlah daging begitu ya. Daging kebutuhan kita sekitar 720.000 ton begitu ya. Nah, problemnya adalah ya kita masih impor sekitar 450.000 ton. Produksi dalam negeri 280-an ribu ton. Jadi kalau dengan konsumsi dengan struktur tersebut ketika kuota dibuka Amerika lebih besar ya, otomatis bukan hanya mengalahkan katakanlah ya membuka kesempatan daging dari Australia atau New Zealand itu bersaing dengan produk Amerika, tapi juga produsen dalam negeri bisa saja kalah dengan katakanlah daging-daging dari luar, terutama daging yang mungkin bukan daging segar ya, yang daging beku dan sebagainya yang kemudian bisa besar gitu. Nah, yang kedua ini yang kemudian memang yang kami khawatir kalau terbuka terlalu besar ya, kuota memang satu sisi bisa mengurangi efek harga yang tinggi. Tetapi memang kalau kita bermain tarif, lagi-lagi ini juga kena masalah ketika kita salah satu pengganti dari kuota ke tarif, ketika tarifnya nanti dienolkan, maka produsen dalam negeri yang kita harus pikirkan. Nah, ini yang saya kira harus timbang-timbang apakah kemudian daging benar-benar kita buka 100%, tidak ada kuota, tarifnya juga dienolkan. Maka bisa jadi ya kita nggak akan temui lagi katakanlah produk-produk lokal yang ada di kita, terutama jenis-jenis yang bersumber dari produk dalam negeri begitu. Saya kira mungkin itu sebagai pertimbangan. Baik, Mas Tauhid, kalau dengan pola berpikir seperti itu, artinya kan memang harus ada titik equilibrium ya, mungkin yang kemudian harus tetap melindungi produsen dalam negeri, tetapi juga kemudian itu menjadi celah negosiasi yang bisa kita tawarkan. Nah, industri-industri apa yang menurut Anda cukup bisa ditolerir, bisa kuotanya benar-benar dibebaskan, dan mana yang kemudian harus jadi catatan agar tidak merugikan produsen dalam negeri? Saya kalau komoditas pertanian ya yang memang kita tidak bisa produksi, misalnya katakanlah kapas, kemudian gandum ya, sebagian kedelai ya, terutama kedelai yang memang untuk kebutuhan tahu tempe, tapi kalau untuk lokal itu biasanya untuk produksi kecap. Mungkin itu yang kemungkinan kita bisa perluas. Tapi misalnya jagung, kemudian katakanlah jagung, apalagi beras gitu, apalagi misalnya untuk untuk daging. Nah, itu yang benar-benar kita harus hati-hati, nggak bisa disamakan antar komoditas tersebut begitu ya. Termasuk juga tekstil begitu ya. Tekstil ini kita harus benar-benar bisa juga melindungi produsen dalam negeri. Sekarang saja sudah berdarah, apalagi kalau itu kena yang kemudian dibuka kuotanya ya, bukan hanya barang dari Amerika juga bisa masuk.
meskipun kita memiliki tarif lebih tinggi dan kemudian direndahkan, tapi juga kita akan dituntut oleh negara lain ya untuk bisa menurunkan tarifnya begitu. Ini yang saya kira juga harus dilihat kembali begitu. Oke, Mas Tauhid, satu lagi sebelum saya bergeser ke Pak Teguh lagi, kalau Anda sebenarnya lebih pro ketika kuota ini dilakukan deregulasi, apakah memang ini hanya akan untuk merespon Amerika Serikat atau memang kuota itu nanti akan dibuka ke semua negara? Yang mana yang lebih baik? Menurut saya untuk tahap awal memang kita ini kan unilateral ya, artinya G2G-nya harus kuat dulu begitu ya. Dipastikan bahwa memang apa yang dinegosiasikan antar dua negara ini terjadi yang equal-nya itu seperti apa begitu. Kalau menurut saya tadi equal tahap pertama adalah memenuhi kebutuhan balance perdagangan dulu begitu ya. Karena kalau itu sudah balance, hitungan 32% itu menjadi hilang gitu ya. Deregulasi menjadi tidak penting karena kita sudah membuka impor. Misalnya menggeser kebutuhan importasi tadi misalnya ya, tadi katakanlah sapi kita datangkan dari Amerika tanpa melakukan deregulasi, kita impor sapi, menggeser dari Australia, terpenuhi begitu ya. Jadi hal yang utama itu. Nah, kalau kebutuhan deregulasi ini kita berpikirnya ekosistem, ini yang kemudian harus kita bicarakan. Kita nggak bisa katakanlah bicara di hilir saja, tapi juga hulu juga harus kita berikan kesempatan begitu. Menurut saya tahap selanjutnya itu, karena kita harus lakukan tahap selanjutnya adalah kita harus melakukan perubahan perjanjian perdagangan ya dengan negara-negara lain dalam konteks misalnya RCEP ataupun ASEAN plus plus China, plus Korea, New Zealand dan Australia yang sudah memang kita sepakati. Ya. Karena kita mengistimewakan Amerika berarti harus mengubah dengan negara-negara lain begitu. Okay. Dan terakhir tentu saja harus kita lihat WTO sekarang sudah tidak berdaya. Nah, ini yang kemudian orang akan mencari bentuk kesepakatan-kesepakatan baru dan saya kira konsekuensinya kita juga harus membangun kesepakatan dengan China, dengan ASEAN, apapun negara lain menghadapi situasi yang sama begitu. Saya kira itu yang paling penting. Baik, saya ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, untuk bicara soal pola-pola importasi daging yang terjadi selama ini dan kira-kira Anda membacanya kalau kemudian nanti kuota memang benar-benar dibuka, apa dampaknya Pak? Sebenarnya begini, daging-daging impor itu marketnya itu segmennya tertentu, terutama itu hotel, restoran, catering, dan juga masyarakat segmennya juga masyarakat menengah ke atas. Terbesar daging impor itu beredarnya di Jabodetabek dan juga kota-kota besar ya, kayak Semarang, jadi atau cukup Surabaya. niche ya marketnya. Sebenarnya ya. Kedua yang perlu dipertimbangkan, kita ini memang sebenarnya tidak pernah tahu. Kalau saya setuju kok sementara ini kita buka impor kuota itu untuk melihat berapa sebenarnya. Tadi Pak Tauhid mengatakan produksi dalam negeri sekian-sekian. Saya ini orang yang sementara ini agak ragu ya dengan data. Oke. Satu ya Pak Tauhid ya, saya waktu itu ngajuin ke Ombudsman. Karena data produksi dalam negeri ini meragukan. Sehingga dibawa dan diproses. Anda ragunya itu lebih besar atau lebih kecil? Terlalu lebih besar. Karena apa? Ternyata menghitungnya itu BPS sama Dirjen Ternakan tulang masuk, ini masuk, fancy meat. Sedangkan SNI itu yang dimaksud daging itu ya bagian dari karkas tapi yang muscle, yang ototnya. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ya dengan kuota dibuka, nantilah yang akan menguji berapa sebenarnya kebutuhan itu adalah market mechanism, mekanisme pasar. Sehingga kita tahu persis. Pelaku usaha juga tidak berani, meskipun dibuka. Dia tidak berani ngimpor sembarangan, karena itu kalau tidak bisa dijual, kan itu cost. Iya. Buat mereka, sehingga pemerintah sambil jalan untuk melihat sebenarnya berapa sih kebutuhan daging secara faktual ya, saya katakan faktual lah gitu. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu ada. Oke, jadi kalau menurut Anda kalaupun terjadi tidak bisa langsung begitu saja cepat terjadi begitu ya Pak? Jadi saya kira ini dengan kita menghilangkan kuota ini, kita sekaligus menggunakan sebagai instrumen untuk melihat pasar. Oke, menguji pasar berarti. Iya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda berikut.